Oke, halo semuanya. Ini merupakan video pertama mengenai materi pertama kita, yaitu pengantar komunikasi kelompok. Jadi nanti silahkan disimak videonya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang jelas, atau misalnya Bu terlalu cepat nih pada saat menyampaikan materi di videonya, nanti boleh kalian tanyakan di ruang Zoom meeting ya. Oke, kita jelaskan dulu yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan apa sih yang dimaksud dengan pengertian si komunikasi kelompok? Di sini, Ibu mengambil 2 pengertian menurut Deddy Mulyana dan menurut Wirianto. Jadi kalau Deddy Mulyana mengatakan bahwa sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, maka itu disebut sebagai komunikasi kelompok, ya. Nah, jadi kalau misalnya komunikasi kelompok ini batasannya berapa, Bu? Komunikasi kelompok itu ada 2, ada kelompok besar dan ada kelompok kecil. Kalau kelompok kecil itu dia range-nya dari 3 sampai, 30 sampai 50 orang, itu kelompok kecil. Kalau kelompok besar, dia hitungannya dari 50 bisa sampai 100 sampai 200 orang. Tapi kalau misalnya kelompok itu memiliki garis struktur organisasi, maka jatuhnya bukan komunikasi kelompok, tapi dia masuknya ke dalam komunikasi organisasi. Itu yang membedakan. Nah, kalau di sini Michael Burgon dalam Wirianto menyatakan bahwa komunikasi kelompok ini merupakan satu interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, dan mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Contohnya adalah kalau misalnya kalian ketika berinteraksi dengan orang, kemudian punya tujuan yang sama, maka itu disebut dengan satu kelompok. Misal, kalian berada di mata kuliah, komunikasi kelompok, ada dalam satu room Zoom bersama. Nah, satu room Zoom bersama ini, maka dikategorikan kalian punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Satu, pengen belajar. Dua, pengen dapat nilai. Tiga, pengen lulus. Nah, tujuan-tujuan ini, kalau misalnya tujuannya sama, sama dan dimiliki oleh beberapa orang dalam satu kelompok tersebut, maka itu dikategorikan sebagai komunikasi kelompok, gitu ya. Next, kemudian, kalau menurut Adler dan Redmans, apa sih yang disebut dengan si, komunikasi kelompok ini? Kelompok ini dikategorikan sebagai sekumpulan kecil orang yang saling berinteraksi, biasanya tatap muka dalam waktu yang lama guna mencapai tujuan tertentu. Nah, sama seperti tadi contoh yang Ibu berikan, sebenarnya tujuannya apa sih, Bu, untuk orang berinteraksi ini? Pertama, untuk mendapat, informasi yang sama. Dua, untuk bisa membangun team building atau membangun kerjasama. Tiga, untuk membantu, segala informasi apapun yang memang dibutuhkan, dan bisa dicapai secara bersama-sama. Ini menurut Adler dan Rodman. Itu makanya dikategorikan, apa sih si komunikasi kelompok ini. Nah, terus tujuan komunikasi kelompok itu ada 3, ada personal sama ada, secara, pekerjaan gitu ya. Yang pertama tujuan personal itu adalah kita makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini kita harus memiliki hubungan secara sosial. Hubungan secara sosial ini bersifat secara personal. Nah, kenapa disebut dengan kategori personal? Karena, kita makhluk sosial harus berinteraksi dengan orang lain, maka otomatis hubungan ini harus dibangun. Nah, itu yang disebut dengan hubungan si sosial itu sendiri. Kedua, ada penyaluran. Penyaluran ini seperti apa, Bu? Penyaluran di sini adalah penyaluran informasi. Informasi antar siapa atau penyaluran informasi seperti apa? Misalnya kita punya keahlian, kita punya informasi, kita punya kemampuan, ini dibutuhkannya untuk siapa? Ini dibutuhkan untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin sering kita berinteraksi dengan orang lain, maka pertukaran informasinya juga akan makin banyak. Nah, itu yang disebut dengan penyaluran. Kemudian apa yang disebut dengan kelompok terapi? Kelompok terapi adalah kelompok di mana
untuk membantu menghealing. Healing nih seperti apa sih, Bu? Kalau misalnya kan kita makhluk sosial ya, kalau misalnya kita, punya perasaan marah, emosi, tidak suka sama orang, atau kondisi-kondisi lainnya, maka diperlukan yang namanya kelompok terapi ini. Kelompok terapi ini gunanya adalah untuk membantu, orang supaya menjadi getting better atau, merasa lebih baik ketika berada dalam satu kelompok, gitu. Nah, terus tentu komunikasi kelompok adalah gunanya untuk belajar di sekolah, kemudian di kampus, atau di tempat manapun itu pasti berkelompok gitu ya. Begitupun dengan kelompok bermain kalian. Misalnya kalian punya geng-geng sendiri. Nah, geng-geng sendiri inilah yang disebut dengan kelompok belajar. Tujuannya apa? Untuk bisa saling bertukar informasi, menjalin hubungan sosial dan juga untuk kita tahu, oh ternyata kayak gini ya kalau gaul sama dia. Oh ternyata kalau belajar ini kita dapat ini ya. Nah, itu yang disebut dengan kelompok belajar. Kemudian ada tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan ini ada pertama, ketika kita berkomunikasi dengan orang dalam satu kelompok, maka kita dituntut untuk mampu membuat satu keputusan, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, keputusan itu harus dibuat. Karena bukan kepentingan secara pribadi, tapi kepentingan secara pekerjaan atau berkelompok. Dalam artian kita melibatkan banyak orang di dalamnya. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Ketika kita berada dalam satu kelompok, kita dituntut untuk mampu memecahkan satu masalah yang ada pada kelompok tersebut, bukan diam. Meskipun diam adalah jenis komunikasi, tapi kalau dalam kelompok, diam ini justru akan memperkeruh komunikasi yang terjadi. Makanya kenapa dalam komunikasi kelompok perlu adanya urun pendapat, perlu adanya feedback dari orang-orang yang ada dalam kelompoknya untuk apa? Untuk mendapatkan sinerginitas atau untuk mendapatkan, satu mufakat dalam kelompok tersebut gitu. Nah, ini mungkin akan banyak konflik juga di dalamnya ketika kita berhubungan dengan, komunikasi kelompok. Sama nih dengan kalian kalau misalnya punya inisiatif yang tinggi untuk mengerjakan segala sesuatu tapi belum ada instruksinya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pembuatan keputusan sama pemecahan masalah, kadang masalahnya belum sesuai gitu ya. Next, ini ada 4 elemen, menurut Adler dan Rothman dalam si komunikasi kelompok. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada yang disebut dengan interaksi. Interaksi ini adalah, kita dapat melihat perbedaan antara kelompok dengan istilah yang disebut dengan coach, ya. Coach ini apa sih? Coach ini adalah kumpulan orang yang secara serentak terkait dalam aktivitas yang sama, namun tanpa komunikasi satu sama lain. Jadi, ketika kita berkomunikasi atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita tuh pasti ada satu aktivitas atau ada satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama gitu ya, tanpa berkomunikasi satu sama lain. Contoh nih, misal, kalian udah tahu kalau jam 7 tuh masuk kuliah, kalian tanpa komunikasi ke yang lain, kalian akan datang ke kampus secara bersama-sama untuk masuk perkuliahan karena, kalian tahu bahwa di jam sekian itu ada perkuliahan, jam sekian bubar atau jam sekian kalian punya aktivitas apa, dan itu secara bersama-sama. Itu disebut dengan interaksi dalam sebuah kelompok. Jadi dia udah sadar gitu, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang harus dilakukannya. Nah, itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian ada yang disebut dengan waktu. Nah, waktu ini adalah sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat, tidak didapat digolongkan sebagai sekelompok orang. Kelompok ini mensyaratkan interaksi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya ketika kita misalnya kalian ikut konser, apakah konser bisa dikatakan sebagai orang-orang yang menonton konser bisa dikatakan satu kelompok? Betul, bisa. Tapi mereka tidak memiliki kepentingan satu sama lain, kepentingannya hanya nonton aja, tidak ada kepentingan yang lain. Tapi kalau kelompok, kita memiliki jangka waktu yang cukup panjang untuk berinteraksi karena harus ada, saling mengenal satu sama lain. Nah, jangka waktu inilah yang akan digunakan gitu ya. Misalnya kayak kalian satu semester, satu kelas terus-terusan, nah ini disebut dengan komunikasi kelompok. Karena kenapa? Waktunya lama gitu yang dilakukan.
Tidak bisa kalau misalnya kalian berkumpul atau bergumul dengan beberapa orang terus dikategorikan sebagai orang yang memang, satu kelompok, tidak seperti itu, gitu ya. Next. Oke, yang ketiga adalah jumlah partisipan. Jadi, yang tadi Ibu bilang di awal, untuk mengatasi perbedaan jumlah anggota tersebut, muncul konsep yang dikenal dengan smallness. Smallness ini adalah kelompok-kelompok kecil, misalnya kayak kelompok-kelompok tugas. Mungkin, anggota kelompoknya hanya 5, 10, kemudian bisa jadi, 30 dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah konsepnya seperti ini kalau komunikasi kelompok, semakin kecil orang yang ada di dalamnya, maka semakin kecil pula konflik atau masalah yang akan terjadi. Tapi jika semakin besar sebuah kelompok, maka akan semakin besar juga kelompok yang apa? Akan semakin besar juga masalah yang muncul pada kelompok tersebut. Makanya jumlah partisipan dalam kelompok itu dibatasi, tidak besar atau biasa disebut kita smallness. Kalau misalnya di atas 100 atau di atas 100 200 itu ada yang sudah memasukkan dengan kategori komunikasi organisasi. Nah, kemudian yang keempat adalah tujuan. Keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu menjadi anggota kelompok tersebut dengan mewujudkan satu atau lebih tujuan. Jadi, ketika kalian masuk ke dalam sebuah kelompok, pasti masing-masing memiliki tujuannya. Nah, tujuan-tujuan inilah yang memang dilakukan. Untuk apa sih Bu ini dilakukan? Tujuan-tujuan ini dilakukan untuk, bisa mencapai satu mufakat ya. Nah, orang masuk kelompok ini tujuannya pengen B, orang masuk kelompok ini tujuannya pengen A, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja nggak semua tujuan itu bisa dipenuhi dalam satu kelompok. Makanya perlu adanya komunikasi, perlu adanya diskusi untuk bisa mencapai satu, kemufakatan dalam, komunikasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan pengaruh kelompok pada komunikasi. Pengaruh kelompok pada komunikasi itu yang pertama ada yang disebut dengan konformitas. Apa sih konformitas ini? Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real untuk dibayangkan gitu ya. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, maka kelompok tersebut akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Misal, konformitas ini kalau dalam sebuah kelompok itu kan pasti ada leader ya. Misalnya leadernya bilang, A ya, kita akan ada kegiatan ABCD misalnya. Nah, ketika sudah mengatakan seperti itu, maka itu otomatis adalah konformitas. Kita melakukan segala sesuatu hal tersebut. Tapi bagaimana dengan orang yang punya inisiatif tapi belum ada perintah? Berarti dia sudah mengganggu yang namanya kondisi nyaman yang ada pada sebuah kelompok tersebut gitu ya. Komunitas ini adalah perilaku atau kepercayaan yang tadi akibat tekanan. Jadi kalau misalnya disuruh A, ya dikerjakan A. Kalau misalnya tidak disuruh A tapi dikerjakan, maka itu akan menambah tekanan buat yang ada di kelompoknya gitu. Jadi seolah-olah tidak mengikuti petunjuk yang ada. Itu yang disebut dengan konformitas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fasilitasi sosial. Apa sih fasilitasi sosial? Fasilitasi ini berawal dari kata Francis Fussell, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Biasanya fasilitas sosial ini adalah kondisi ketika kalian mau bekerja apapun itu atau kalian mau melakukan apapun itu, biasanya kalian akan cari petunjuk dari yang sebelum-sebelumnya dulu, yang sudah-sudah dulu tuh seperti apa yang ngerjainnya, atau misalnya sebelumnya tuh pekerjaannya kayak gimana ya. Nah, ketika kita mencari dan menonton itu akan mempermudah pekerjaan kita.
Ada nggak sih Bu orang yang misalnya dia kerja inisiatif sendiri tapi nggak nanya-nanya, kemudian nggak nyari petunjuk, ada nggak? Ada. Atau biasa kita sebut dengan orang yang sotoy, sok tahu gitu ya, belum juga dikasih petunjuk, belum juga dikasih arahan, udah ngerjain gitu ya. Jadi fasilitasi sosial ini adalah kita biasanya akan menonton kelompok tertentu atau misalnya kita akan melihat dulu petunjuk-petunjuk atau tata caranya sehingga itu akan mempengaruhi kinerja kita, seperti itu. Atau akan mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Next, ada yang disebut dengan polarisasi. Nah, polarisasi ini disebut sebagai kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Nah, kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim ini adalah bila sebelum diskusi kelompok, maksudnya bila sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu. Nah, setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi, para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan menentang lebih keras. Polarisasi ini sederhananya adalah kita nih udah diskusi ya, satu kelompok atau satu kelas nih kita udah diskusi. Oh, oke, kita nanti diskusi kita keputusannya A ya, gitu. Jadi, pastikan kalian akan mendukung keputusan A. Tapi ternyata ada orang-orang, "Nggak bisa dong kalau kayak gitu, keputusannya harus B, nggak bisa A." Ngapain harus gitu A? Kita tuh harus visioner gitu. Jadi, orang-orang yang selalu kontroversi, orang-orang yang selalu menjadi atau provokatif ya, bukan provokator tuh orangnya, kalau provokatif adalah tindakannya. Jadi dia tuh selalu provokatif, ketika udah nih mufakat, orang lain tuh udah mufakat, tapi dia punya pendapat-pendapat lain yang pada akhirnya tuh membuat gesekan, yang ada pada kelompok tersebut. Nah, ini yang disebut dengan si polarisasi itu, ya. Jadi gesekan-gesekan inilah yang akan muncul dari orang-orang yang memiliki pandangan secara provokatif, gitu ya. Nah, sehingga semakin gesekan itu makin besar, polarisasinya makin besar, konflik yang terjadi makin besar. Tapi polarisasi ini kalau misalnya gesekan dari provokatifnya sedikit, maka polarisasi yang akan terbentuknya juga sedikit atau kecil, gitu ya. Next, ini ada faktor-faktor, keefektifan kelompok. Jadi ada beberapa, faktor keefektifan kelompok dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama adalah yang situasional dulu ya. Jadi, yang pertama dilihat dari ukuran kelompoknya. Semakin kecil ukuran kelompok, maka konflik yang akan terjadi semakin kecil. Komunikasinya akan jauh lebih efektif. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran kelompok, maka konflik yang terjadi pada kelompok tersebut juga akan makin besar. Komunikasi yang akan terjadi makin tidak efektif. Oke. Nah, yang kedua, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini berbeda. Ada jaringan komunikasi secara vertikal, ada jaringan komunikasi secara horizontal. Kalau vertikal berarti komunikasi yang dilakukan antara sesama, angkatan atau sesama satu divisi atau sesama anggota kelompok. Tapi kalau misalnya jaringan komunikasinya secara horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan misalnya dengan leadernya, atau misalnya dengan atasannya, atau dengan bawahannya. Atau bisa juga jaringan komunikasi ini menggunakan jaringan-jaringan komunikasi kelompok lainnya. Sekarang kan sudah ada teknologi komunikasi ya, teknologi komunikasi itu banyak banget, ada, apa aja ya, ada misalnya pakai grup WhatsApp, kemudian grup Line, dan lain sebagainya. Nah, nanti ukuran jaringan, itu akan dibahas di, pertemuan kedua, materi pertemuan kedua. Ada yang disebut dengan kohesi kelompok. Kohesi kelompok ini apa sih, Bu? Kohesi kelompok adalah, keeratan ya, atau kekuatan sebuah kelompok. Semakin kelompok itu minim, salah paham, maka semakin kuat kelompoknya. Semakin sering terjadi salah paham pada kelompok tersebut, maka ya kohesinya makin rendah, makin rapuh gitu. Karena tergantung, bagaimana cara kalian menjalin komunikasi kelompok yang ada di kelompok tersebut. Nah, kemudian ada kepemimpinan. Ini kepemimpinan nanti ada materi tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kepemimpinan ini dimaksudkan ke dalam semakin kita bisa berinteraksi satu sama lain, maka akan semakin terpimpin,
kelompok ini akan terpimpin ketika, memiliki satu leader gitu, bukan opinion leader, tapi pimpinan gitu. Jadi ada kepalanya. Misalnya kayak kereta api banyak banget nih buntutnya, tapi tetap dia harus ada kepala kereta api. Begitupun dengan satu kelompok. Kalau kelompok tidak memiliki kepemimpinan, apakah kelompok itu akan berjalan? Biasanya tidak, karena harus ada orang yang mampu mengambil keputusan, dalam sebuah kelompok tersebut. Keputusannya bisa voting, bisa keputusannya misalnya diskusi yang alot dan lain sebagainya, tergantung gitu ya. Nah, kemudian ada, faktor keefektifan kelompok itu adalah secara personal. Nah, secara personal itu seperti apa sih? Pertama, adanya kebutuhan secara personal. Kebutuhan secara personal ini seperti apa? Kebutuhan secara personal adalah kebutuhan yang memang dilakukan, eee, kita sebagai individu untuk tune in, untuk ada dalam satu kelompok tertentu. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Balik lagi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita nih makhluk sosial. Kalau makhluk sosial, mau tidak mau kita butuh orang lain, gitu ya. Nah, karena butuh orang lain, caranya seperti apa? Berinteraksi dalam sebuah kelompok. Kemudian, selain itu, faktor efektifnya kelompok adalah tindakan komunikasi. Jadi kalau misalnya pada saat kita berada dalam satu kelompok, kita harus tahu nih tindakan apa yang akan kita, lakukan dalam kelompok tersebut. Apakah tindakan kita dalam kelompok tersebut akan jadi orang yang iya-iya aja gitu ya, atau misalnya saya akan aktif di dalam kelompok tersebut. Nah, tindakan-tindakan komunikasi ini tergantung ya nyaman atau tidaknya biasanya kita ada dalam sebuah kelompok gitu. Yang ketiga ada peranan. Nah, peranan ini seperti apa sih, Bu? Tiap orang dalam sebuah kelompok akan mengambil perannya masing-masing. Perannya masing-masing, ada yang mengambil peran menjadi leader, ada yang mengambil peran menjadi co-leader atau co-founder, ada yang mengambil peran, saya nggak akan ambil peran apapun lah di dalam kelompok itu, saya diem-diem aja gitu, yang penting saya hadir. Ada juga yang seperti itu. Ada yang dia pengen menjadi peserta yang aktif. Nah, tiap orang masuk ke dalam kelompok itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Makanya disebut ada peranan keefektifan dalam sebuah kelompok kayak gitu ya. Ini materinya sudah selesai. Seperti biasa kalau ada hal-hal yang kurang dipahami pada materi ini, silakan nanti ditanyakan di Zoom meeting ya. Terima kasih.